Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Apa kabar? Ya, semoga teman-teman baik-baik saja bersama keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Terima kasih juga buat seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan, like dan share, karena tanpa bantuan teman-teman semua, channel Bung Ropan tidak akan berkembang. Saya siap selalu untuk ada bersama dengan Anda untuk memberikan informasi-informasi baik sepak bola di tim nasional dan juga di luar tim nasional seperti yang saat ini berlangsung di Euro, dan nantinya juga kita akan bicara tentang konten-konten lain soal Copa America yang sudah masuk ke babak perempat final, dan kita akan menyajikan untuk bahas bersama. Tapi saat ini saya seperti foto di belakang saya, pasti teman-teman sudah tahu siapa lagi kalau bukan Martin Paes, karena banyak yang menanyakan soal Martin Paes ini. Jadi saya ingin berbicara soal Martin Paes, ya, sehingga tidak menimbulkan ya seperti rasa penasaran. Ya. Tidak ingin juga bahwa ini nanti ada hoax lah dan segala macam tentang pemberitaan Martin Paes ini. Dia bisa bermain di tim nasional pada bulan September di putaran ketiga, pra-Piala Dunia untuk zona Asia atau belum. Sekarang dia masih di CAS, ya, masih terus berproses, sehingga ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada. Ya, baik DM ke saya, di kolom komentar Bung Ropan menanyakan tentang perkembangan Martin Paes, sehingga saya perlu untuk mengkonfirmasi ini sehingga ada jawaban yang pasti, tidak menimbulkan hoax di sini, ya. Sehingga ini saya kemarin malam itu coba untuk menghubungi Pak Ketua, Pak Erick Thohir, Ketua PSSI, yang terus bersemangat dalam hal mengurusi ya proses dari Martin Paes ini, karena beliau sudah membentuk tim. Terus sekarang dilihat segala macam kesempatan untuk bisa menggolkan Martin Paes ini agar bisa bermain di tim nasional kita. Dan itu terus dilakukan. Jadi PSSI ini tidak tinggal diam, ya teman-teman. Ini terus digenjot, ya, sehingga diharapkan Martin Paes ini cepatlah bermain. Semua pingin, ya, saya juga ingin melihat Martin Paes. Tapi kan dia harus berproses karena case dia agak berbeda memang dengan para pemain lain yang sudah diambil sumpah ya dari naturalisasi kemarin, ya, sebelum-sebelumnya, karena banyak pemain termasuk Martin Paes sebenarnya sudah ambil sumpah, dia sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, sudah punya paspor. Hanya persyaratan masalah dia untuk bisa bermain ini kan, kayak teman-teman tahu semua lah, sudah berkali-kali dibahas oleh berbagai macam channel ya YouTube. Juga saya sudah beberapa kali tentang bagaimana Paes dalam usia 22 tahun ya dia memperkuat tim nasional Belanda U21 yang mestinya ini mungkin kan ada sedikit bermasalah ya ketika menghadapi Belarusia, dan itu sampai sekarang saat ini ya diperjuangkan agar ketika Paes menjadi warga negara Indonesia ini bisa lebih mudah, ada celah ya, seperti yang dikatakan oleh salah satu ex PSSI juga ya, bahwa kesempatan itu ada ketika dia menjadi warga negara Indonesia. Akan sangat sulit kalau dia masih bukan warga negara Indonesia, masih katakan warga negara Belanda, sehingga itu diupayakan di pengambilan sumpah sehingga prosesnya lebih enak ke depan. Tapi sampai saat ini pun itu kelihatan rumit sekali. Nah, jawaban dari Pak Ketua, saya ingin menanyakan, Pak Ketua, selamat malam. Ya, bagaimana perkembangan soal Martin Paes ini? Apakah dia tersedia untuk bermain paling tidak di bulan September? Ya, karena kan di persidangan CAS yang sudah keluar jadwalnya itu dia tidak ada, baik di bulan Juli, bulan Agustus, apalagi. Nah, bagaimana? Apakah dia bisa diperjuangkan? Pak Ketua jawab dengan tegas bahwa izin belum, ya. Jadi belum bisa. Jadi memang kalau bisa dikatakan demikian jelas teman-teman ya. Karena ini informasi langsung dari Pak Ketua, ya, bukan dibuat-buat. Sehingga ketika Pak Ketua bilang begitu, saya bilang ya oke. Ya berarti dia belum tersedia ya untuk bermain melawan Arab Saudi dalam pertandingan pertama. Bermain di Arab pada tanggal 5 September. Kemudian kita 5 hari kemudian pada tanggal 10 September balik di kandang menjamu Australia. Jadi Paes belum bisa ada di sana. Paes sendiri merindukan ya, ingin cepat-cepat bermain buat Indonesia. Dia belajar dengan betul bahasa Indonesia untuk lebih lancar. Jadi semangatnya, jiwa nasionalis dari Paes ini luar biasa. Ya, dia ingin sekali, tapi apa daya terus dilakukan. Tentunya dia juga berharap bahwa cepat ya proses ini diurus oleh PSSI
Dia terus memberikan support kepada PSSI, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung dia, mensupport dia, juga kepada ketua umum, ya dia menaruh respect yang luar biasa ketika terus ya bagaimana diupayakan agar dia bisa bermain. Tentunya pertarungan di FIFA dan di CAS ini yang terus dilakukan oleh PSSI dan kita serahkan kepada tim Pak Erik. Namun yang satu poin penting buat teman-teman tahu bahwa saya sudah menyambung ini, apa yang diinginkan teman-teman semua sudah saya sambungkan ke Pak Ketua untuk menanyakan ketersediaan dia apakah bisa, ternyata belum, kata Pak Ketua. Ya, kecuali menurut saya ini ya, kecuali pada proses perjalanan ke depan, tiba-tiba di Agustus nanti, bulan depan itu ada sesuatu kejutan besar. Nama Paes menyusul masuk, walaupun tadinya tidak ada di dalam list persidangan. Bisa saja, ya tentunya manuver-manuver yang harus dilakukan ini oleh timnya Pak Erik, ya siapa tahu. Nah, kita berharap, kita mendoakan itu. Kalau itu masuk kan luar biasa. Dia bisa tersedia di bulan September, ya. Tapi untuk lebih jelas Pak Erik sudah bilang belum. Ya diupayakan kalau tidak September pasti di Oktober, karena di Oktober kita tidak bermain kandang karena kita harus ada 2 kali lagi tandang ke Bahrain dan juga ke China. Ya, itu yang ada. Mungkin saja ketika kita balik di November ya, saat menjamu Jepang, Paes sudah bisa. Itu diupayakan di November. Ya, semoga, karena di kemarin juga di hearing untuk list sampai di bulan September, Oktober, konon tidak ada nama Paes untuk dipersidangkan, sehingga ini menimbulkan tanda tanya besar. Tapi tidak ada yang tahu. Ya, karena ini semacam ada silent operation juga. Ya, diam-diam dari PSSI dan Pak Erik, tentunya dengan kekuatan Pak Erik, dengan lobby-lobby yang kuat, ya, membentuk tim yang baik. Ya kita berharap bahwa di tahun ini Paes sudah bisa bermain bersama tim nasional. Kalau dia tidak tersedia di bulan September, mungkin di Oktober. Kalau tidak di Oktober ya di November. Itu yang ada. Ya, tapi kejelasan ini kan perlu buat teman-teman sehingga tidak bertanya-tanya lagi bagaimana lah ini itu yang muncul. Ya, saya sudah coba menanyakan ini. Dan ada kabar baik tentunya untuk Martin Paes karena dia terpilih sebagai salah satu pemain yang masuk di MLS ya, Major League Soccer di Amerika Serikat untuk All-Star, tuh pertandingan All-Star di Ohio tanggal 24 Juli akan datang atau tanggal 25 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini luar biasa, pemain Indonesia pertama, pemain Asia Tenggara pertama yang terpilih masuk di All-Star MLS. Ini bagus, luar biasa. Dia melalui vote, semua dipilih, termasuk oleh pelatih, ya, oleh pemain menginginkan Martin Paes. Ada 88 penyelamatan yang dibuat oleh Martin Paes di MLS. Bagus bersama dengan Dallas, walaupun Dallas sendiri berada di peringkat ke-11 di wilayah barat untuk MLS, tapi dia oke. Bahkan dia akan bermain bersama satu tim dengan Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba ada di sana. Ini luar biasa bagi seorang Martin Paes. Dia ditunjuk sebagai penjaga gawang untuk tim All Star ya. Dan tentunya ini kabar bagus buat kita. Semoga Martin Paes ini bisa ya cepat-cepat ya diurus, selesai proses dia baik di FIFA dan CAS, dan dia segera mengenakan kostum tim nasional kita dan dia bisa bermain. Paling tidak menurut saya melawan Jepang ketika di GBK kita bermain pada November, dia sudah ada berdiri di bawah Mistar. Kalaupun ada lebih cepat dengan kejutan yang dibuat oleh timnya Pak Erik sendiri yang terus bisa mengurus di CAS dan FIFA ini, bisa saja di Oktober dia main, walaupun saya bilang tadi kita akan tandang. Ya, bisa saja bermain di Bahrain atau di China. Ya, itu menjadi harapan-harapan tentunya buat kita, dan tetap kita harus bisa mendukung, memberikan support kepada Martin Paes, karena Martin Paes sendiri dalam wawancara dia sudah berterima kasih banyak untuk seluruh pendukung, para netizen di Indonesia yang memberikan support terhadap dirinya, apalagi dia sudah masuk sebagai salah satu pemain di NBA di MLS All Star. Ya, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini buat teman-teman semua. Ciao.